bukan nomor 0. Misal di nomor 1 di simbol nomor 1 diestimasi dia itu yang muncul adalah P0, frekuensi P0. Gitu ya. Yang lain tentu saja ada juga ini nilainya, ada juga. Sebenarnya ini apa sih kalau ada pertanyaan? Ini adalah nilai yang muncul di ini di ADC ya, analog to digital converter di sound card itu. Jadi ini adalah nilai yang muncul di sound card itu. Nilai muncul di sound card itu nilainya ada seperti ini. Jadi kadang-kadang bisa jadi dia kadang-kadang P0, kadang-kadang dia juga P1, kadang-kadang dia bisa P2, kadang-kadang dia ini P3, kadang-kadang dia P2. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Jadi ini sudah ditentukan di depan ya. Kalau dia bit sinkronnya itu adalah 0, maka kemungkinannya dia itu adalah kalau dia tidak P0 ya P2 gitu. Karena sudah dipasangkan di depan itu. Jadi dipasangkan pada saat dikirimkan di sisi transmitter sana, di sisi pemancarnya ya. Nah, kalau dia bit sinkronnya itu 1, maka kemungkinannya adalah kalau dia tidak frekuensi P1 ya frekuensi P2, P3 gitu ya. Gitu ya. Seperti ini. Jadi makanya kalau dia bit sinkronnya 0, sekali lagi, kalau dia bit sinkronnya 0, yang muncul kemungkinannya kalau dia bukan frekuensi P0 ya frekuensi P2. Kalau dia bit sinkronnya 1, kemungkinannya adalah kalau tidak frekuensi P1 ya frekuensi P3 gitu ya. Contoh misalnya ini di salah satu simbol diketahui P0. Itu harusnya kalau dia P0 ini harusnya bit sinkronnya itu 0 gitu. Gitu kan karena dia P0 gitu kan. Jadi harusnya dia 0 itu. Nah, kalau dia yang diketahui P1 mana? P1 itu ini. Jadi harusnya dia bit sinkronnya adalah 1. Nah, saya katakan harusnya karena belum tentu gitu. Belum tentu cocok antara bit sinkron dengan hasil pantauan sementara gitu. Belum tentu cocok. Nah, karena itulah kemudian diukurlah ini, ada rumusnya. Rumus itu namanya rumus korelator. Korelasi antara bit sinkron dengan hasil pantauan sementara. Kita lihat sekarang contohnya gitu ya. Kalau seandainya ini P1 yang besar, maka P1 itu kan kita sudah tahu toh, P1 berarti dia harusnya 1. Karena P1 kalau dia bit sinkronnya 1, kemungkinannya adalah kalau dia tidak frekuensi P1 ya frekuensi P3 gitu ya. Maka kalau dia P1 besar, itu pasti yang lain kecil lah gitu ya. Pasti ya P3, P3, P0, P2 pasti dia kecil. Nah, kemudian jika diketahui bit sinkronnya plus 1, maka kembali ke rumus ini, P1 ini kan ya. Jadi bit sinkronnya kan ini. Nah, inilah kemudian makanya ini. Ini ada satu rumus konversi dari 01 ke -1 dan 1 itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya ini membedakan kalau seandainya yang besar itu adalah P0 atau P2 gitu ya. Ya, kalau yang besar itu P0 atau P2, artinya apa? P0 atau P2. Berarti dia bit sinkronnya adalah 0. Nah, 0 itu sama dikonversi menjadi -1 kalau 0 itu. Nah, berarti artinya tandanya ini min. Nah, sehingga meskipun ini harganya minus karena harga P0 dan P2 ini lebih besar, berarti kan ini minus nih. Nah, minus kalikan minus berarti positif hasilnya. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dihitung sepanjang 162 simbol tadi itu. Nah, di mana yang besar itu semakin besar harga SS ini ya. Meskipun kemudian SS ini dinormalisasi dengan harga POW, di mana POW ini adalah harga total itu, harga totalnya gitu ya, sehingga nggak besar-besar harganya. Harga jangan lebih dari 1, antara 0 dan 1 lah gitu ya. Memang sengaja dibuat seperti itu supaya gampang memeriksanya. Nah, sehingga tidak lagi SS tapi jadi sing 1 ini, sing 1. Nama parameter jadi sing 1. Artinya semakin besar sing 1 berarti semakin mirip antara bit sinkron dengan hasil pantauan simbol sementara gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian jadi
ini pada saat kita mencari itu akan terjadi berulang iterasi. Iterasi dengan cara ini ya indeks. Jadi indeks itu maknanya satu indeks itu harganya 0,7324. Jadi frekuensinya digeser-geser itu. Jadi frekuensinya digeser-geser agar supaya mendapatkan harga yang paling besar itu. Gitu ya. Jadi selain frekuensi digeser, ini digeser juga waktunya gitu. Jadi time increment digeser juga gitu. Ini sebenarnya adalah maksud dari agar supaya nilai SS ini menjadi besar, optimum gitu loh. Jadi yang digeser-geser ini termasuk diantaranya ini. Jadi harga acuannya digeser-geser gitu. Sehingga memang kalau acuannya digeser bisa jadi harga P0, P1, P2, P3 juga meskipun dia bergeser, dia kena juga gitu loh. Kena itu maksudnya ya dia terdeteksi dengan baik, ya. Kan kemungkinan juga bergeser bisa jadi bisa karena Doppler, bisa karena kesalahan lokal osilator antara jadi tidak sinkronan antara pemancar dan penerima, bisa aja kan itu terjadi gitu ya. Karena sudah kita ketahui bahwa lokal osilator itu dari pemancar itu memang ada kualitasnya, di mana semakin mahal semakin kualitas, semakin tinggi kualitas dari pemancar maupun penerima, itu lokal oscillatornya memang semakin canggih, ada semakin presisi gitu loh. Nah, padahal yang kita pakai kan belum tentu penerima atau pemancar nomor satu kan, bisa jadi pemancar yang bikinan sendiri, yang ada kemungkinan kesalahan frekuensi gitu loh. Nah, untuk membuat seperti agar supaya masih bisa dideteksi, maka dibuatlah berulang kali. Jadi dibuatlah iterasi berulang kali dengan cara menggeser-geser nilai frekuensi pusatnya maupun nilai dari jitternya. Jadi nilai awal dari ini. Jadi nilai awal dari mulai dideteksinya itu. Jadi waktu maupun frekuensinya digeser-geser lah gitu intinya. Agar supaya mendapatkan nilai korelasi yang paling baik. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi semua digeser nih, frekuensi digeser, ini waktunya juga digeser gitu ya. Ini driftnya itu juga frekuensi digeser, sehingga kita dapatkan harga sing. Sing itu adalah nilai korelasi. Itu ya. Oke. Nah, itu semua kemudian oke, itu sudah. Nah, saya akan ganti sekarang pindah ke yang satu lagi, pindah masuk ke sini lagi. Nah, ini ke petunjuk praktikum ya. Kali ini petunjuk praktikumnya adalah ini. Jadi kita praktikum kelima, judulnya estimasi ASNR dan correlation receiver. Tadi kita sudah bahas bagian. Jadi peranan bit sinkron ya, ini saya ulangi lagi, peran bit sinkron itu adalah ini. Jadi ini bit sinkron seperti ini. Ada 162 deretan 0 dan 1 yang kemudian disandingkan dengan bit datanya gitu. Ya. Nah, kalau ingin ini angkanya ini berapa? Angka ini adalah angka random. Jadi angka 0 sampai 81, terus kemudian 82 sampai 162 itu berulang gitu. Jadi kalau ini dibuat autokorelasinya jelas seperti ini. Ini menunjukkan bahwa pada saat dia 61 itu paling besar. Artinya bahwa dia itu berulang setelah 61 gitu. Maksudnya dia sama gitu ya setelah 61. Tapi di antara 0 sampai 61 sama sekali tidak ada nilai korelasinya. Jadi benar-benar random, maksudnya seperti itu. Nah, ini penting diharapkan bahwa dengan dipasang angka random itu, maka untuk mendapatkan ini, jadi untuk mendapatkan nilai pusat tadi, nilai frekuensi pusat itu akan menjadi lebih valid itu. Karena kita tahu bahwa rata-rata dari random itu ada di tengahnya gitu. Jadi kalau ada min 1 dan 1, kemudian kalau diambil rata-rata itu pasti di antara min 1 dan 1 itu gitu ya. Bisa jadi antara min 1 dan 1 berapa? 0. Rata-rata pasti 0 itu. Kalau angkanya besar gitu ya. Ini seperti itu. Kalau kalian pernah belajar statistik. Kemudian ini kita sudah bahas tadi ya, bahwa yang dikatakan frekuensi 0 tadi ini ya, 0 ini adalah frekuensi kandidat frekuensi pusat tadi itu.
Oke, kemudian kita sampai pada, tadi kita sudah bahas, ini adalah rumus dari korelasi paket, kita sebut sebagai korelasi paket karena satu paket 162 bit itu kita ukur gitu ya. Kita ukur derajat kesamaannya dengan bit sinkronnya gitu. Oke. Kemudian ini adalah rumus, bukan rumus, ini adalah sintaknya, bisa kalian paham sini. Jadi ini semua adalah open source yang bisa kalian pakai. Jadi maksud saya kalau seandainya kalian mengerti prosesnya, kalian bisa pakai di kesempatan yang lain itu, pakai untuk keperluan lain itu. Karena semua ada di sini, ya. Kemudian apa lagi ini? Ini adalah noise-nya tadi itu. Ini sebenarnya kalau kalian ingin mengetahui sebenarnya asal muasal kenapa 30% itu gitu ya. Ada di sini penjelasannya, tapi sebenarnya itu semua standar ITU mengatakan demikian. Tidak kritikal tapi dia bisa bergeser antara 20 sampai 70% bahkan ya. Nilai noise itu. Jadi kalau kalian urutkan itu ya, kalian urutkan dari level yang kecil sampai level yang besar, itu 30%-nya itu bisa dianggap, diasumsikan sebagai level dari noise. Oke, yes. Saya akan pindah ke percobaannya sekarang. Saya pindah ke percobaan. Ya baik, apakah bisa melihat layar dari Raspberry Pi saya, kalian? Terlihat, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, saya akan belok ke sini, saya akan lakukan percobaan. Percobaan yang tidak banyak itu, percobaannya tidak banyak. Tapi fenomenanya harus kalian ketahui. Jadi saya pindah ke sync, sorry. Sync. Ini. Kemudian saya harus melakukan, setelah di-compile, kemudian saya harus melakukan, sambil ada contohnya, sambil ngambil rekaman data yang sudah ada. Ini ada di mana ini? Itu ada di data dekat. Data dekat. Data. Ya, ada beberapa. Saya ambil. Ini data dekat. Turun satu. Data dekat. Kemudian kita akan tahu ya seperti biasa yang muncul memang sengaja saya munculkan adalah ini gambar sinyal di domain waktu gitu ya, nggak perlu. Kemudian gambaran sinyal di domain frekuensi tapi masih memakai
ini masih memakai 12 kilo sampling. Jadi memang seperti kalian ketahui ya, bahwa 12 kilo sampling itu sulit untuk diamati. Karena itulah kemudian diturunkan di down sampling kan dengan 32 itu sampai hanya 375 Hz samplingnya. Sehingga kita dapatkan dari sini kita buang dapatlah ini saja gitu. Ini ya. Jadi kita dapatkan sinyal ini saja. Yang kita tahu seperti ini lebih mudah diamati gitu. Lebih mudah diamati, lebih mudah dianalisis gitu. Karena memang lebih kena gitu ya. Lebih detail gitu ya. Karena kita down sampling tadi itu. Nah, kemudian juga sama ini adalah setelah ini yang hijau ini ya, yang hijau ini, kemudian kita urutkan. Nah, kita urutkan dapatlah kita 1, 2, 3, itu nilai ini adalah nilai dari noise itu. Seperti itu maksudnya ya. Jadi maknanya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini adalah ini tadi, sudah saya hapus ya. Atau saya lihat lagi ya, saya lihat. Saya ulangi lagi aja kalau itu, saya ulangi lagi. Ya, baik, ini saya ulangi lagi tadi. Saya ulangi lagi, ini nggak perlu. Ini adalah gambaran dari urutan spektrum yang sudah saya urutkan untuk mengetahui posisi atau level dari noise. Saya hapus. Kemudian ini juga 12 kilo sampling saya hapus. Nah, ini. Jadi ini yang saya perlukan. Jadi ini adalah, ini ya gambar ini. Ini adalah yang biru, kalian lihat ini, yang biru ini. Itu di sini daftarnya, kalian clear ya. Misalnya kandidat pertama. Jadi kandidat pertama itu adalah nilainya frekuensinya 24,9 ya. Nah, 20 makna dari 24,9 apa? Ini diukur dari 150 ini. Tuh. Jadi dari 150 ini ke sini dia. Ini ya. Jadi ini 150 ditambah dengan 24 itu. Jadi sekitar berapa ya? 175. Ini di sini ada 175 itu. Kalau kalian melihat ini, melihat angka yang bergerak ini di sini ya. Angka ini kan pakai GNU plot itu yang agak lumayan bisa dilihat, lumayan canggih ini. Bisa kita bergerak, kursor bergerak ini juga bergerak itu ya. Kan bisa lihat toh di yang paling tinggi ini contohnya lah. Di kandidat pertama ini kan 24,9 atau 25 lah ya. Itu maknanya adalah 150 di sebelah kanan karena positif ya. Sehingga 150 ditambah dengan 24,9 ya 175 lah. Sehingga kalau saya tunjukkan kursor di sini ya menunjukkan 175 ya, 175-an gitu. Nah, ini dengan SNR berapa? Ini. Ketemu ini di sini. Ini SNR-nya. Jadi itulah yang kemudian kita cari nanti gitu ya. Sebenarnya ini semua itu yang valid mana ini? Ini belum tentu yang paling besar valid belum tentu gitu ya. Karena ukuran valid dan tidak valid itu yang menentukan adalah tadi itu apakah korelasi nyambung gitu, apakah dia sambung dengan korelasi yang besar gitu loh. Kalau korelasinya kecil ya belum tentu. Artinya meskipun SNR besar itu ya, kalau ternyata korelasinya kecil ya nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung.
Artinya bukan gitu loh. Jadi bukan valid, tidak valid dia gitu. Harga peak ini tidak valid itu, harga peak ini. Gitu ya. Dan ini ada berapa 20 harga ini. Ada 20 harga yang masing-masing ini kalau positif ini ya. Kalau 24 positif itu maknanya di sebelah kanannya 150. Jadi kalau negatif misalnya ini minus 75 artinya 150 dikurangi 75 berapa ya? Inilah angka yang kecil ini di sini kan. Makanya kan kecil banget. Ya, kecil banget ini. SNR minus ini, kecil banget itu ya. Oke. Jadi seperti itulah maksud dari gambar ini yang muncul dan ini di deskripsi clear itu. Kalau ini kan dia gambarnya gitu. Tapi ini adalah nilainya. Itu di deskripsi ada di program. Ya. Kemudian nah, ini adalah ini menunjukkan tadi kan saya katakan bahwa dia itu bolak-balik dikerjakan. Jadi bolak-balik diiterasi agar supaya mendapatkan nilai korelasi yang paling besar itu sebenarnya. Dengan cara apa? Digeser waktunya digeser gitu ya. Dan kemudian juga itu juga frekuensinya juga digeser-geser ini dengan drift ini gitu ya. Sehingga kita mendapatkan angka yang paling besar itu. Meskipun akhirnya yang paling besar tetap aja di sini. Ini angka yang paling besar itu driftnya malah enggak pakai drift ini, tapi dia bergeser waktunya yang digeser itu. Nah ini makna dari 3 ini adalah di sini bahwa shift itu kali 128 lah. 128 sampel ya, geser-geser seperti itu. Makanya kenapa kalau ada pertanyaan kenapa saya digeser-geser itu? Iya, jadi ini kan dikirimkan di pas di menit genap. Nah ukuran pas menit genap itu kan waktunya bisa jadi nggak sama antara clock yang dipakai di sisi pemancar dan clock yang dipakai di sisi penerima bisa jadi nggak sama. Ya ada geser lah, geser di level mikroskon ada pasti itu. Kalau level detik enggak lah, tapi kalau mikroskon kan bisa itu. Makanya kemudian agar supaya tetap aja bisa didapatkan angka yang optimum, makanya kemudian digeser-geser tuh. Digeser-geser dengan cara artinya mengalah lah. Jadi yang receiver itu mengalah untuk berjaga-jaga seandainya memang ada ketidaksinkronan clock antara transmitter dan receiver kita yang kita pakai sebagai penerima. Gitu ya. Dan kemudian contoh misalnya, ini ya, contoh misalnya tes korelasi. Ini kan tes korelasi ya. Nah, saya ingin yang ini aja lah. Yang paling bagus ya, yang paling bagus. Yang paling bagus ini yang nomor 1, ganda pertama. Nah, ganda pertama, kalian bisa lihat ini ya. Kan nilai sinyal yang paling tinggi kan. Itu apa maknanya? Maknanya adalah, kita lihat tes korelasi kandidat. Kita tes sekarang yang nomor 1. Ya, nomor 1. Nah, coba kalian lihat, ini kan ada 162, 0 sampai 161 ya. Ini yang kalian lihat ini adalah nomor simbol 0 sampai 161 ya, atau 1 sampai 162. Ini adalah bit sinkron tadi itu. Bit sinkron 1 ya sama dengan 1, kalau bit sinkron min 1 sama dengan 0 ya. Itu artinya gini, jadi bisa kalian lihat ini. Jadi kalau dia itu 0 gitu ya, jadi kalau dia itu 1, maka nilai ini harus positif itu sebenarnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau dia minus, itu nilai yang kanan ini juga harus minus gitu loh. Untuk menunjukkan bahwa ini nanti kan hasilnya positif semua kan itu, kan total hasilnya kan harus positif gitu ya. Seperti itu. Ini kan dan itu tidak boleh salah itu. Dan ini kayaknya tidak ada yang salah karena dia SNR besar ya. Nah, coba kalau kita lihat misalnya yang kecil tadi ya, kita coba lagi. Kita coba lagi dengan sumber yang sama, dengan data yang sama. Kita lihat ya. Ini saya buang saja. Oke ya, silakan. Ada yang masih punya keperluan silakan. Yang penting absennya jangan sampai lupa.
absennya ya. Secara administrasi absen kalian itu penting. Jadi meskipun ada keperluan, absen dulu. Oke, ini ya. Nah, kemudian ini saya hapuskan semua. Saya hanya ingin, sebenarnya ini saya hapuskan semua aja. Atau ini saya sisakan aja lah. Saya pindahkan ke sini. Itu kemudian ini. Nah, sekarang saya coba yang mempunyai korelasi kecil. 0, ini ya, yang paling nomor 20 lah, kan nomor 20 ya, korelasinya kecil nih. Saya isikan 20 ya. Korelasinya kecil. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Memang beberapa masih benar gitu ya, tapi kemudian pasti ada salah, harusnya banyak salah gitu ya. Jadi sudah mulai kelihatan ini mulai banyak salah di sini, gitu. Ini min 1, dia min 1 kan 0 ya, harusnya dia juga min. Tapi ini positif. Ini juga begitu kan? Jadi kesalahan beruntun ini, kesalahan beruntun. Ini aja sudah menjungkir balikkan fakta bahwa sebenarnya dia adalah salah gitu. Jadi dia tidak valid itu maksud saya itu. Sehingga makanya kemudian kenapa kok angka sinkronisasinya bukan angka korelasinya kecil ya. Ya memang banyak yang minus gitu loh. Jadi kalau ini kan sigma jumlah itu harusnya semua positif ya, sehingga besar. Tapi karena ada beberapa yang minus jadi dikurangi kan. Nah itulah sehingga menjadi kecil. Itu ya maknanya. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa sebenarnya salah satu tema dari operasi hari ini adalah menekankan kembali pentingnya bit sinkron gitu ya. Jadi bit sinkron itu memang untuk agar supaya kita mengetahui sebenarnya itu. Agar supaya kita mengetahui seberapa sinkron dia, seberapa korelasi dia itu. Seberapa dia itu mempunyai kesamaan satu paket itu dengan bit yang sudah ditentukan itu. Bit apa? Bit sinkron yang sudah sama-sama tahu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, loh Pak, dari mana kita tahu bit sinkron Pak? Loh, iya, itu sudah itu by default. By default memang dipasang bit yang sama-sama mengetahui, sama-sama diketahui dari pemancar diketahui, dari penerima diketahui yang sama gitu loh. Jadi bitnya sama ya. Oke. Kemudian lagi nih pertanyaan yang kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya percobaannya adalah untuk mengetahui sebenarnya ini bahwa pada saat jadi untuk pada saat nilai korelasi itu kecil, itu pasti terjadi banyak kesalahan. Ini tadi kita sudah lihat banyak kesalahan ini kan. Min 1 harusnya dia min tapi dia plus. Itu salah sudah itu. Dan ini banyak sekali. Nah, kenapa, Pak? Sehingga kemudian makanya dia di posisi di bawah itu. Urutan yang paling atas itu yang paling correlate itu, yang paling correlate. Siapa yang paling correlate? Ya kandidat dari kandidat frekuensi itu yang paling tinggi ini gitu ya. Ternyata memang betul sih bahwa yang paling besar itu memang dia valid pasti gitu. Kayaknya begitu. Yang kecil-kecil ini banyak yang tidak valid ini. Yang kecil-kecil ini. Mungkin aja valid itu, mungkin valid ya. Mungkin valid. Tapi nanti akan yang dipakai adalah yang besar itu. Yang dipakai sebagai sebagai hasil pengukuran SNR itu yang paling besar ini. Ya. Oke, jadi sampai di sini sebenarnya percobaan kita pada sore ini sebenarnya inti dari percobaan kita ada dua sebenarnya. Yang pertama menentukan nilai dari level noise itu. Level noise seberapa. Nah, level noise-nya itu kemudian dibandingkan dengan semua kandidat frekuensi gitu. Peak dari kandidat frekuensi. Itu ya kita bandingkan gitu. Nah, sambil kemudian yang kedua untuk membuktikan betapa pentingnya betapa pentingnya apakah fungsi dari bit sinkron itu. Ternyata clear ya di sini ya bahwa bit sinkron itu
untuk mengetahui sejauh mana hasil deteksi sementara kita itu valid gitu, dengan cara membandingkannya dengan bit sinkron gitu. Artinya semakin sama tandanya, hasil dari korelasi akan semakin besar, gitu kan? Nah, kalau semakin besar berarti dia semakin sinkron. Semakin sama, semakin korelate gitu maksudnya, semakin ada korelasinya, semakin mirip gitu sebenarnya. Bahasa sederhananya semakin mirip dia itu. Jadi nilai korelasinya semakin tinggi berarti dia semakin mirip. Satu paket datanya semakin mirip gitu ya. Tuh. Ya baik, sampai di sini penjelasan saya berkaitan tentang sinkron dan correlation receiver. Berkaitan tentang bit sinkron dan correlation receiver. Ya baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya perhatikan saya tutup dan jangan lupa untuk absensi karena bagaimana juga yang penting adalah administrasi absen dan itu menentukan posisi proses belajar mengajar kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, oke ya silakan. Gimana ini? Izin bertanya berkaitan dengan absensi. Oke, apa yang kalian tanyakan? Ada bisa keluar suara ya? Langsung pakai suara. Oke, tidak apa-apa. Yang dikatakan apa? Yang mau ditanyakan apa? Ini ada yang bertanya katanya izin bertanya terkait absensi. Apakah bisa diurus ya Pak? Oke, bisa. Bisa itu. Cuma jangan saya ngurus itu. Saya akan bantu kalian itu. Saya akan bantu. Ya kalian yang ngurus sendiri ke BHK atau lewat apa yang sudah pernah kenal. Ya berarti kan PJ-nya lah yang ngurus itu. PJ yang ngurus, BHK akan minta gitu. Mana buktinya? Ya buktinya ya WA dari saya lah, silakan WA ke saya. Pak, saya kemarin masuk, tanggal ini saya masuk. Mohon oke, ya saya akan oke. Ya. Itu jawaban saya. Gimana? Silakan respon. Yang tanya silakan respon yang tanya. Iya, jadi makanya kemudian untuk ngurus itu sebenarnya kan kalau kalian masih bingung dan tidak biasa ketemu dengan BHK, ya berarti kan ya minta tolong ke itulah, minta tolong ke PJ gitu. Nah, PJ kan sudah biasa kontak dengan BHK, ya terserah lah, terserah. Ya, saya akan bantu nanti. Oke, yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.